Jarang orang Islam yang tahu ada 3 bacaan di dalam sholat menjadi penyebab hidup kaya harta. Kaya harta dan barokah, hidup senang, sukses, bahagia dunia akhirat. 2 bacaannya bacaan wajib, yang satu bacaan sunnah tanpa harus ditambah-tambah. Jadi yang 2 ini adalah bacaan yang wajib dibaca setiap kali sholat, sedangkan yang satu bacaan adalah hukumnya sunnah. Ini harus diperhatikan. Ada 3 bacaan di dalam sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. 3 bacaan di dalam sholat ini penyebab sukses. Sukses pokoknya. Menjadi orang yang kaya raya, dijamin menjadi orang yang kaya raya. Hidupnya mulia dan bahagia tentunya. Kalau ada orang yang sudah sholat tetapi kok nggak bisa kaya harta, nggak mulia, nggak bahagia, mungkin sholatnya kurang sabar. Ini yang menjadi kunci. Sholatnya kurang sabar. Apa artinya kurang sabar itu? Sholat kurang sabar itu satu contoh, sholatnya cepat-cepat. Kalau sholatnya cepat-cepat, ya kan tidak sabar. Namanya sholat itu harus sabar. Sabar itu membutuhkan ketekunan, ya. Kalau sholatnya cepat-cepat, ingin cepat selesai, berarti nggak sabar dalam keadaan sholatnya, itu nggak sabar. Yang kedua, mungkin nggak sabar untuk istiqomah sholat, sholatnya bolong-bolong, juga nggak sabar. Padahal menjalankan sholat itu dibutuhkan kesabaran. Karena kesabaran itu tidak hanya tatkala tertimpa musibah saja. Kalau orang-orang awam memaknai atau memahami sabar itu kalau pas tertimpa musibah. Kalau sedang tertimpa musibah mengatakan sabar, ya betul. Memang tertimpa musibah juga butuh kesabaran, tetapi ini tingkatan yang paling rendah. Karena sabar itu ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, as-sabru 'anil musibati, sabar dari musibah. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, as-sabru 'anil maksiyati, yaitu sabar meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita meninggalkan kemaksiatan nggak sabar, lama-kelamaan kita bisa ikut maksiat dong. Begitu. Jadi sabar itu 3 tingkatan. Yang pertama, sabar tatkala tertimpa musibah. Yang kedua, sabar tatkala menjauhi kemaksiatan dan dosa. Kita harus sabar, harus teguh pendirian. Yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ati, sabar di atas ketaatan. Artinya, tatkala kita melakukan kebaikan butuh kesabaran, terutama sholat. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholati. Wasta'inu, mintalah tolong oleh kalian bisabri, dengan sabar, wassalat, dan sholat. Sholat butuh kesabaran. Kalau sholatnya nggak sabar, itu tadi cepat-cepat ingin selesai, sehingga sholatnya kurang berkualitas. Atau sholatnya tidak dipertahankan setiap saat, bolong-bolong, itu juga nggak sabar. Nah, bagi orang yang ingin sukses hanya sholat fardu saja dan hanya membaca bacaan-bacaan yang sudah dihafal saja, itu sudah mampu untuk menjamin hidup sukses, hidup kaya, mulia, bahagia. Dengan syarat sholatnya harus sabar. Sabar pelan-pelan memahami maknanya, menghayati kandungan makna yang dibacanya. Nah, 3 bacaan di dalam sholat penyebab sukses, kaya, mulia, dan bahagia. Yang pertama nih, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kunci pembuka apapun. Namanya Al-Fatihah itu pembuka. Tergantung niat kita apa. Al-Fatihah itu 5 quri'atlah. Surat Al-Fatihah itu tergantung dibaca untuk apa begitu. Kalau surat Al-Fatihah dipahami maknanya mulai dari basmalah sampai waladhdallin amin, ini secara pelan-pelan dan mancing. Ya, mancing itu apa? Mendarah daging di dalam hati dan sanubari kita, raga sukma kita. Maka dengan bacaan surat Al-Fatihah itu penyebab kaya raya. Coba, kan di dalam surat Al-Fatihah itu setelah basmalah ada hamdalah. Lah, membaca pujian kepada Allah itu tanda syukur kepada Allah.
Sedangkan orang yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ini baru hamdalah loh ya. Belum ayat selanjutnya nih. Nah, kemudian yang kedua, bacaan di dalam sholat penyebab sukses, kaya, mulia, dan bahagia. Itu ada nyata doanya, doa yang dibaca di antara dua sujud. Ini nyata kalau sholatnya itu sabar pelan-pelan menghayati maknanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kan luar biasa. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan sayangi aku. Rabbighfirli warhamni wajburni. Lah, makna wajburni ini ya, hancurkan ya Allah segala kesengsaraanku. Hancurkan segala kesengsaraan untuk menjadi kesenangan. Hancurkan segala kefakiran dan kemiskinan untuk menjadi orang yang kaya raya, kaya harta melimpah. Loh begitu. Jadi makna wajburni ini macam-macam. Karena akan ditarik, dihancurkan segala kesialan menjadi suatu kebahagiaan. Bejo mulya begitu. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Loh coba bayangkan. Ini kalau kita hanya mengandalkan sholat fardu 5 waktu saja, sudah dijamin kaya tuh. Kan 5 kali sehari kita sholat, membaca doa yang sama. Yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Ya kan, setiap sholat itu rukun nih. Surat Al-Fatihah rukun sholat. Harus kita baca setiap sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Lah, kalau doa di antara dua sujud, hukumnya adalah sunnah. Tetapi ini luar biasa fadilahnya kalau kita memahami maknanya dan tatkala kita membaca dihayati, betul-betul meminta, memohon kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Jadi ada wajburni. Wajburni ingat tadi itu, hancurkan segala kesialan, hancurkan segala kesengsaraan, segala penderitaan, ganti dengan kesenangan, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, begitu. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah setinggi-tingginya dunia maupun akhirat. Warzuqni, jelas minta rizki, rizkikan aku ya Allah. Lah kalau Allah yang diminta kok gak dikasih rezeki, lah berarti membaca doanya itu sambil lintas lalu belakang. Kayak orang lalu lintas begitu, sambil lintas lalu belakang. Lah ini kalau sholatnya tambah kualitasnya bagus, luar biasa, minta apapun dikasih oleh Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan aku sudah sholat sering nih tetapi kok nggak kaya-kaya, ya berarti tanyakan dulu toh kualitas sholatnya seperti apa. Kalau sholatnya benar-benar sabar, dijalankan dengan menghayati maknanya, betul-betul memohon kepada Allah, oh luar biasa tuh. Kemudian yang ketiga yaitu doa tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Makna tahiyat adalah segala penghormatan. Kita mengucap salam kepada Allah dengan ucapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setelah itu kita mengucap salam kepada Rasulullah, assalamu alayka. Assalamu alayka, salam sejahtera kepadamu. Ayyuhan nabi wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salam ghaib. Salam ghaib luar biasa. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera atas kita dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Coba bayangkan, 3 bacaan ini kalau dibaca dengan penuh penghayatan, insya Allah penyebab hidup sukses, kaya, mulia, dan bahagia. Demikian silahkan diamalkan, insya Allah mustajab bi'idznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.